Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Lestari, NIM 2101011008. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi wanita dengan mata kuliah keperawatan maternitas yang dipandu oleh Ibu Nurse Reni Fitria MKep. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagian panggul wanita. Yang pertama itu ada tulang usus, yaitu fungsinya sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Yang kedua ada tulang sekrum, fungsinya sebagai tempat menyatukan tulang punggung. Yang ketiga, di situ ada cekung sendi yang berfungsi untuk membentuk pinggul agar lebih kelihatan. Yang keempat, ada tulang ekor yang berfungsi sebagai memberikan keseimbangan dan stabilitas ketika seseorang sedang duduk. Yang kelima, ia adalah tulang kemaluan, yaitu berfungsinya sebagai pelindung alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang keenam itu ada foramen. Yang ketujuh itu ada tulang duduk, fungsinya sebagai penopang saat badan Anda sedang duduk. Di sini kita akan lanjut bagian alat reproduksi wanita di bagian luar, yaitu yang pertama adalah labia mayora. Labia mayora berfungsi sebagai melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi dengan mencegah vagina terbuka. Terus kita lanjut dari labia mioranya, yaitu sebagai pelindung bagian saluran kemih wanita. Baik, di nomor 3-nya ada klitoris, yaitu sebagai menstimulasikan dan merangsang untuk meningkatkan hasrat seksual. Di nomor 4-nya ada lubang vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada saat persalinan, serta sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi. Di nomor 5 itu ada anus, yaitu sebagai tempat keluarnya sisa hasil pencernaan atau yang disebut dengan feses. Di nomor 6 itu ada uretra yang berfungsi sebagai mengeluarkan urin dari kandung kemih. Di nomor 7 itu ada perineum. Perineum itu adalah di antara anus dengan reproduksi wanita, yaitu fungsinya melindungi otot dasar panggul dan pembuluh darah. Nomor 8 ada himen atau selaput darah yang berfungsi untuk nyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Di nomor 9 itu ada vestibulus di bagian tengah yang berfungsi sebagai penghasil cairan yang menjadi pelumas saat melakukan seksual. Reproduksi wanita bagian dalam. Nomor 1 di situ ada vagina. Vagina berfungsi sebagai penghubung ke rahim dengan labia sebagai jalan masuknya penis. Terus di nomor 2 itu ada serviks yang berfungsi sebagai memproduksi lendir atau muskus. Lendir membantu mengeluarkan sperma dari vagina. Yang ketiga di situ ada perimetrium, yaitu sebagai pelindung rahim. Yang keempat ada endometrium, yaitu awal tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Baik, yang kelima di situ ada ovari sebagai tempat pembentukan ovum. Yang keenam di situ ada tuba Fallopi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur. Di nomor 7 ada embrio, yaitu sebagai tempat awal berkembangnya sel telur.
Nomor 8 di situ adalah fundus uteri sebagai tempat membantu memperkirakan usia kandungan. Di nomor 9 ada uterus, yaitu sebagai menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Di nomor 10 ada ovarian ligamen, yaitu sebagai tempat penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Di nomor 11 itu ada fimbriae, yaitu untuk menangkap sel telur ke infundibulum dari permukaan ovarium selama proses ovalasi. Di nomor 12 ada miometrium, yaitu sebagai tempat kontraksi dan relaksasi rahim. Nomor terakhir yaitu nomor 13 ada cervical, yaitu sebagai saluran penghubung rahim dengan vagina. Saluran keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar dari tubuh. Terima kasih, itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih, itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dadah.